Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 26 September tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-7. Demikian firman-Nya. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kebenaran firman ini saya mengangkat tema yaitu Tuhan Maha Pengasih. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita memperhatikan kehidupan ini, kalau kita memperhatikan sikap dan perilaku setiap orang, selalu ada beda-beda saudara-saudara. Ada sikap orang yang pemarah, ada sikap orang yang pendiam, ada juga sikap orang yang penolong dan lain sebagainya. Tapi kalau berbicara sifat hakiki dari Tuhan Allah kita, yaitu Dia adalah Allah yang baik dan pengasih. Inilah sifat hakiki dari Tuhan kita. Kasih itu Dia nyatakan kepada semua ciptaannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kasih Allah itu tidak memandang status, keberadaan, kondisi, strata sosial, dan tampilan jasmani lainnya. Semuanya Tuhan kasihi dan sayangi. Bahkan orang yang tidak pernah percaya pun terhadap Tuhan kasih. Buktinya Yesus katakan saudara-saudara dalam Matius 5 yang ke-45, demikian firman-Nya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ini saudara-saudara, Dia tetap memelihara dan merindukan orang-orang jahat itu untuk bertobat. Seruan Daud pada sapaan kita hari ini mengingatkan kita agar tidak melupakan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Tidak saja kita diminta agar mau terus melihat kebaikan Tuhan, tetapi Daud pun mengingatkan kita untuk merasakan sendiri pengalaman demi pengalaman mengenai hidup kita dan kasih Tuhan. Kesulitan boleh hadir, tetapi itu bukan berarti karena Tuhan kejam atau jahat membiarkan kita menderita. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang mungkin luput dari perhatian kita saat ini saudara-saudara. Padahal Dia sudah memberikan begitu banyak, termasuk kehidupan yang masih diberikan kepada kita saat ini. Betapa indah hidup bersama dengan Tuhan. Hal itulah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus membuat dalam sapaan ini Daud mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Daud memahami bahwa Tuhannya adalah Allah yang tidak mau berkompromi dengan dosa. Oleh sebab itu sangat penting ada pengakuan dalam hidup ini. Mungkin ada banyak dari antara kita yang masih mau menyembunyikan dosa-dosa dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, apakah dosa itu bisa tersembunyi di hadapan Tuhan? Bukankah Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu? Olehnya dosa yang ada pasti akan menyengsarakan kita. Karena memang upah dosa adalah maut. Saudara yang terkasih, ingatlah
Walaupun Tuhan kita adalah pribadi yang sangat benci akan dosa, bahkan Tuhan kita tidak mau berkompromi dengan dosa, perlu dipahami bahwa Tuhan kita kasihnya jauh lebih besar dari murkanya. Artinya barang siapa yang mau datang mengakui dosa-dosanya pada Tuhan, Tuhan itu baik menyambut kita saudara-saudara. Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang baik, setia dan pengasih. Hal inilah yang membuat Tuhan layak selalu untuk dipuji dan ditinggikan setiap orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Izinkan Tuhan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada beroleh berkat-berkat yang luar biasa, karena memang firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu punya kuasa, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau. Tuhan Yesus, izinkan setiap pribadi yang mendengarkan, ketika mereka sakit Engkau sembuhkan, ketika mereka lemah Engkau kuatkan, ketika mereka menghadapi persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Tuhan Yesus yang baik, tidak berhenti-hentinya hamba-Mu memohon untuk kesembuhan dari hina maupun hanya kepadamu hamba berseru, hanya kepadamu hamba memohon. Biarlah Tuhan kasih-Mu nyata dalam kehidupan dengan adanya kesembuhan tepat pada waktunya. Begitu juga itu aku Tuhan Yesus, Mama Ella, yang Engkau sangat tahu bagaimana kondisi kesehatannya. Hamba-Mu memohon, mari Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam kehidupannya, bahwa mujizat Tuhan ada nyata bagi setiap orang percaya. Begitu juga Tuhan Yesus untuk setiap jemaat yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini. Engkau berkati mereka, Engkau jauhkan dari segala mara bahaya. Berkati Tuhan di tengah-tengah rumah tangga, berkati di tengah-tengah pekerjaan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini, yang hamba-Mu persembahkan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Shalom buat kita semua.